si Rasman ini nekat sampai mau adopsi Loli karena pasti ada iming-iming uang besar. Di belakang pasti sekali ada yang bilang, kalau kamu sampai ambil Loli atau kamu itu si Loli, nanti kita bujuk si Loli, bongkar semua aib mamanya, atau omong kosong, kita cuci otaknya, kita begini, nanti kita kasih kamu 1M. Itu mungkin permainannya kali di belakang. Nekat si tua ini. Rasman, ingat Rasman, nanti jantung tidak kuat. Kalau jantung terus Rasman, ingat, 1, Loli itu masih punya bapak, Rasman. Masih punya bapak. Ini nih permainannya si Kokako. Jadi Rasman jangan bodoh. Jangan bodoh Rasman, jangan bodoh. Loli itu masih punya bapak. Buat apa si Rasman mau adopsi Loli? Buat apa si Rasman mau tahu semua tentang Loli? Buat apa dia mau jaga Loli? Buat apa dia mau begini? Rasman itu anak orang loh, Rasman. Masih punya bapak dia, Rasman. Masih punya om juga dia. Bodoh si tua ini. Bodoh, tukang tersibuk. Suka perempuan. Suka memperhambat masalah. Jadi masalahnya panjang. Semua di TV-TV tentang Rasman. Pemerintah ini dulu kah? Boikot si Rasman tua ini dulu. Makasih sudah hadir. Saya senang sekali. Anjir. Pada mau tahu nggak solusinya apa buat Loli? Dan gue setuju dengan apa yang dilakukan oleh NM. Ya. Gue sudah melakukannya ketika gue punya anak gadis dan dia memberontak. Akhirnya gue biarkan dia dengan keputusan yang dia inginkan. Gue perbolehkan. Monggo silahkan lakukan semua yang lo pengen. Tapi jangan ada lu teriak, "Mami, ternyata begini Mami," gitu. Gue gak terima. Ya gitu. Dan setelah dia melakukan apapun yang dia pengen, lepas dari pandangan gue, lepas dari rumah gue, lepas dari gue dan bapaknya, akhirnya dia merasakan kehidupan nyata di dunia ini. Karena selama ini apapun yang dia lakukan semuanya di cover sama gue. Paham ya? Setelah dia tinggal di rumah yang gak ada emaknya, ya, dia tinggal sama orang yang menurut dia mempunyai capability jauh di atas gue dan ternyata tidak, dia baru sadar semua itu. And finally dia bilang semuanya, dan gue bilang itu nggak boleh lu menyesali, biar gimana pun mereka juga menjaga lu. Ya kalau nggak ada mereka lu juga udah di jalanan. Gue jelasin seperti itu. Gue juga tidak membela anak gue 100%. Akhirnya dia sadar. Setelah sadar baru dia minta maaf sama orang tua. Gue rasa apa yang dilakukan NM itu udah benar karena I did it now. Oh iya, ada lagi. Biarin dia bertemu dengan kekasih hatinya. Biarkan si LM ketemu dengan kekasih hatinya. Biar dia tahu gimana rasanya di kehidupan nyata ketika dia married terus punya anak, token listrik habis, gas habis, beras habis di saat yang bersamaan. Bingung loh ya. LM, lu tuh gak pernah susah, paham? Lu tuh punya driver sendiri, lu tuh tinggal duduk. Aduh, sumpah sih gue pernah ada di posisi lo ya, berantem sama ibu, ya. Sumpah ketika lo punya anak, lo baru menyadari kenapa lo bisa harus keras sama anak gadis. Paham gak sih lo di sini? Paham gak sih? Aduh, modelannya kayak begitu lagi, ya Allah. Lo akan merasa, jangan sampai lo kayak Aukarin, ya. Jangan sampai kayak dia tuh. Sampai bilang, kok bodoh banget gue bikin fitting ngebela laki modelan begitu. Paham gak sih? Lu tinggal duduk manis aja udah. Ya, jangan sayang, jangan. Tapi gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Ya, jadi posisinya kalau kalian ada yang namanya dibilang tunggu sampai dia sadar sendiri boleh, gak apa-apa. Nanti mereka bakalan hilang dengan sendirinya ketika kalau misalkan dia sudah berada di bawah pengawasan
yang bukan orang tuanya, terus gak ada sokongan dana. Ngeri say. Di rumah kabur, di pesantren kabur, di sekolah luar negeri kabur, di rumah aman kabur. Ntar lo kalau dikubur, kabur nggak tuh coy? Seneng nih gue dengarnya. Tersangka sekarang, iya. Lo kabur lo dari jeruji besi. Mampus. Ngerti lo? Itu doa mak lo dijawab sama Tuhan seketika. Lo jadi tersangka, ya kan? Awalnya kita kasihan sama lu, bocil di bawah umur, ya kan? Yang butuh kasih sayang, butuh dekapan hangat. Tapi ternyata enggak. Lu bukan anak saya, ya. Setanir rojim. Kesel banget gue. Oh ya! Rasakan sekarang. Kabur lo dari jeruji itu sebentar lagi, coy. Ampus. Puas, mak? Puas doa kalian semuanya. Lunas dibayar sama Tuhan. Loli, adek abang, kok kejam kali kalimat kau dek. Kau bilang kita tidak harus patuh sama orang tua yang melahirkan kita. Ih, kejam kali lah kau Loli. Kejam. Dek, kalau abang dek punya mama kayak mama kau dek, bersyukur aja bang dek. Udah minta modal, buka usaha bang dek, buka toko kelontong, kan? Kalau enggak buka door sendiri, cuci mobil, cuci kereta, kan? Abang sarankan kau lagi buka kos-kosan, minta modal dari mama. Atau yang lagi hits dek, buka agem kau. Buka usaha agem kau dek, enak kali dek. Tapi bersyukurlah kau dek. Sempat mama kau itu mamaku dek. Aduh, mamaku ini borek dek, boregar. Kejam dek kalau mendidik anak, pedas dan pedih dek. Udah terukur semua didikannya dek, terukur. Mana ada cerita bujuk-bujuk mati kau situ katanya. Rasman, kau tuh sebagai seorang bapak kayaknya akal sehatnya lumpuh deh. Agak gila namanya. Kau kan tahu itu kan dia anak, kasusnya anak. Dia tuh umurnya berapa tahun tuh si Loli itu? 17, 18. Dia tuh kan masih masa cari perhatian, harus kasih sayang, kayak anak yang lo tau sendirilah, kayak anak-anak yang masih umur-umur begitu ya, masih ya, labil lah begitu. Ya kan, dia kan menurut anak kan tidak kekurangan uang. Walaupun dia begitu-begitu dia pasti tidak kelaparan, tidak bukan anak terlantar, anak yang di pinggir jalan, di kolong yang kayak yang gila-gila gitu. Dia tuh masih dijaminin loh Rasman. Terus datang kau membantu dia untuk pergi melapor ibunya di itu. Kau tuh akal sehatnya tidak sehat Rasman. Kenapa? Kau itu gagal jadi seorang ayah. Gagal. Kenapa kau bisa tolong? Kau kalau akal sehat, pintar-pintar, kau bilang lah, Loli, itu kan kau pemama, pulang di sana Loli, sekolah baba. Bukan, ya kalau jodoh pasti ketemu padel. Anjay. Kau itu mentalnya kayaknya sakit jiwa deh. Seharusnya kau yang direhabilitas. Polisi Indonesia nih lambat loh. Seharusnya kalau polisi Indonesia, bapak ini kenapa bisa bawa anak orang pelapor dari pemama? Rasmana bilang kok kalau umur 17 tahun, 18, 19, 20, kalau masih dari mama, kalau dia masih bandel, kalau kita di timur kita masih dapat tampeleng, masih dapat pukul, masih dapat marah, masih dapat maki, itu hal biasa Rasman. Selama kau belum meninggalkan gaji, kalau kau masih di bawah tekanan orang tua, ya begitulah. Tapi itu story namanya Rasman pintar. Percuma kau jadi pengacara gemas. Baru polisi cuy dapat melaporkan ini, dapat pintar sedikit polisi. Kalian kan pernah lahir di tahun 1900 berapa? Aduh, kalian itu sudah aduh, bagaimana kalian ini ya Tuhan Yesus. Bingung. Kenapa? Lola sekali. Seharusnya polisi tinggal bilang, Rasman kau nih didikan kau berarti salah sama anak ini. Berarti kau udah doktrin sama dia. Berarti kenapa kau bisa dukung sama dia untuk benci dia punya mama, dia lapor dari mama. Itu kan urusan mereka sendiri, urusan ibu dan anak. Kenapa kau ikut campur? Berarti kau ini yang sebenarnya yang kabur ini anak. Ya? Berarti kau yang merusak citra anak. Kau merusak citra anak. Rasman penjara Rasman.